Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan kita hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan Reizan pimpin doanya. Doa dimulai. Ya, terima kasih Reizan sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Anak-anakku sekalian, Ibu sudah membagikan link Google Form di grup WA kamu. Silahkan kamu kerjakan, isi link Google Form-nya. Silahkan isi nama lengkap serta kelasnya. Jangan sampai tertukar dengan kelas lain ya. Nah, oke, Ibu lihat hari ini masuk semua. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi yang belum berakhir, harap kita tetap menjalankan 3M-nya ya, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menggunakan masker ya. Semoga kita tetap sehat sehingga kita semua dapat berkumpul lagi nanti pada saat kita kembali ke sekolah ini. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menampilkan ice breaking dulu ya. Di sini hari ini kita akan belajar tentang upaya menghadapi globalisasi ya. Nah, Ibu punya tebak-tebakan dulu nih untuk pelajaran kita hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau main tebak-tebakan dulu. Semoga tebak-tebakan ini bisa kamu jawab dengan baik ya. Jadi di sini ada gambar, ada 4 orang sedang di sini semuanya sedang duduk di ranting pohon. Tebak di gambar ini siapakah yang paling bodoh? Who is the most stupid here? Maksudnya siapa di sini yang paling bodoh? Coba amati gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Siapa yang bisa menebak? Silahkan. Ada yang tahu? Baik. Di sini coba lihat dengan baik-baik. Gambar 1. Ada kakek-kakek duduk di situ. Tidak memegang gergaji ya. Yang kedua ada anak muda. Yang ketiga juga ada anak muda duduk tapi sambil memotong juga. Yang keempat ada bapak-bapak atau anak muda di situ ya, sedang menggergaji juga. Jadi siapa? Coba amati dengan baik. Siapa di sini yang paling bodoh? Maksudnya bodoh adalah dia yang menyakiti dirinya sendiri. Ya, jawabannya nomor 4. Coba perhatikan. Di nomor 4 ini ada seorang laki-laki memotong dahan atau ranting dari suatu pohon yang dia duduki sendiri. Sedangkan pria lainnya lihat, kalau yang nomor 1 kan tidak memotong, dia hanya diam saja. Kemudian memang nomor 2 memotong yang nomor 1. Kemudian yang nomor 3 dia duduk kemudian memotong lahan yang lain. Dia tidak akan jatuh ya kalau nomor 3 ya. Diprediksi tidak akan jatuh. Kemudian nomor 4 beda. Kalau nomor 4 ini dia seperti menyakiti dirinya sendiri dengan memotong ranting yang sedang dia duduki. Ya. Jadi jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri. Mau sukses, mau hebat, mau jadi orang baik, ya kita sendiri yang akan menentukan jalannya. Jadi dari sekarang semangat belajarnya, tetap kejar prestasinya, juga kejar cita-citanya. Ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu punya tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan melalui pembelajaran saintifik diharapkan kamu mampu mengidentifikasi upaya untuk menghadapi globalisasi, serta nanti diharapkan kamu itu menganalisis dari upaya yang bisa kita hadapi untuk menghadapi globalisasi, serta nanti kan kalian akan diarahkan untuk diskusi kelompok. Kemudian diharapkan juga dari diskusi kelompok itu kamu bisa menyajikan hasil diskusi mengenai upaya yang bisa kita hadapi dalam menghadapi globalisasi ini dalam kehidupan sosial budaya tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik. Nah, adapun teknik penilaian kita masih tetap sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu penilaian sikap,
kemudian keterampilan dan pengetahuan. Sikap ini nanti kita bisa menilainya, Ibu jadi menilai kamu selama kamu mengikuti pembelajaran kita hari ini, bagaimana sikap kamu hari ini. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Maksudnya di sini adalah Ibu akan memberikan penilaian kamu pada saat kamu presentasi dan sebagainya. Kemudian jika pengetahuan itu Ibu akan menilai kamu, nanti akan Ibu berikan evaluasi ya, sebagai seberapa dalam pengetahuan kamu tentang materi kali ini. Oke. Nah, jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang upaya menghadapi globalisasi budaya, ekonomi, iptek, komunikasi, dan transportasi. Ya, anak-anakku sekalian, apakah kamu masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ya, masih ingat materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa ya anak-anak? Ya, betul. Jadi minggu lalu kita pernah membahas mengenai dampak positif dan negatif dari globalisasi. Nah, dari dampak positif dan dampak negatif itu apa ya kaitannya dengan materi kita hari ini? Coba siapa yang bisa silahkan. Ya, oke. Jadi hubungan antara materi pada minggu lalu dengan materi pada minggu ini adalah kamu bisa memberikan solusi atau mengidentifikasi atau menganalisis upaya yang dapat kita hadapi ketika ketika kita menghadapi dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi itu ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa semangat belajar hari ini biar kita dapat memahami materi hari ini dengan baik dan maksimal ya. Selanjutnya Ibu punya pertanyaan di sini. Ada yang pernah lihat kejadian seperti di bawah ini? Coba kita lihat gambar di bawah ini. Ada gambar A dan ada gambar B. Gambar A ini di sini ada 4 orang yang sedang sibuk, tapi sibuknya sendiri-sendiri di sini. Maksudnya apa? Di sini mereka sibuk sendiri untuk mengelola gadgetnya sendiri ya. Jadi mereka bersama, tapi mereka sibuk sendiri. Karena hanya memedulikan gadgetnya itu. Entah dia main game atau main sosial media, kan kamu juga suka kayak gitu ya. Nah, seringkali kamu pun kayak gitu kan? Ya, siapa di sini yang kayak gitu ya? Kira-kira apa di sini ada yang kayak gitu? Nah, yang kedua ini adalah segerombolan anak punk atau punk rock ya, kita sering mengenalnya ya. Nah, kenapa sih orang-orang ini berdandannya kok seperti ini? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya, jadi kenapa mereka kayak gini? Betul jawabannya ya, anak-anak. Jadi kenapa mereka seperti ini? Sepertinya di gambar B ini sekelompok orang yang anak pang ini gitu ya, sering kita ketemui. Mereka biasanya itu di lampu merah biasanya, kemudian kalau malam-malam mereka biasanya tidurnya di emperan toko kayak gitu ya. Jadi mereka itu hidupnya di jalan gitu kan ya kebanyakan. Nah, kenapa mereka ini memilih gaya seperti ini? Jadi mereka itu seperti ini karena mereka itu salah menyaring informasi. Yang harusnya mereka itu ingin modern katanya, ingin sama seperti negara barat, taunya mereka menyaringnya dengan salah ya begini jadinya. Ingin sama, ingin bebas dengan negara lain, tapi jatuhnya kita malah kayak gini ya. Malah malah beda gitu, malah aneh jatuhnya, rambut di aneh-aneh kayak gini. Kan ini tuh berlainan dengan norma sosial dan norma agama yang berlaku di Indonesia ya. Jadi harusnya kita tuh harus pandai menyaring informasi yang masuk ke Indonesia, khususnya menyaring mengenai pengaruh dari globalisasi. Nah, jadi pertanyaan Ibu selanjutnya adalah, jadi apakah bisa kita menghindari globalisasi? Coba, bisa nggak ya kita menghadapi globalisasi? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya, betul. Jadi, bisa nggak sih kita menghadapi globalisasi?
Sepertinya kita tidak akan pernah bisa lepas dari globalisasi, karena globalisasi itu berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka globalisasi pun akan mudah menghampiri gitu suatu bangsa, khususnya kita bagi Indonesia ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak? Baik, kita lanjutkan. Di sini Ibu akan memperlihatkan tentang video. Jadi ini video Ibu buat sendiri khusus buat kalian mengenai tadi yang akan kita bahas, upaya yang dapat kita hadapi dalam menghadapi globalisasi. Tolong kamu perhatikan dengan baik videonya, cermati isi videonya. Seperti biasa, Ibu akan menanyakan isi dari video tersebut nanti di akhir ya. Ya, silahkan disaksikan. Nah, gimana? Sudah disaksikan videonya? Ada yang mau mengungkapkan apa isi dari video tersebut? Silahkan Ibu beri waktu. Tentunya yang bisa menjawab, yang bisa menyimpulkan, yang bisa berpendapat juga akan Ibu tanya. Akan Ibu berikan nilai tambahan ya dibandingkan teman-temannya yang hanya diam menyaksikan saja. Yuk, siapa yang bisa? Silakan. Anak-anak Ibu pasti bisa semua. Ya, silakan. Ya, tepat sekali. Jadi di video tadi sempat disinggung katanya kalau kita ini tidak akan bisa menghadapi globalisasi karena globalisasi itu seiring berjalan bersamaan dengan perkembangan atau berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di negara kita ya. Jadi kita tidak akan bisa terlepas dari adanya globalisasi itu ya. Terutama pengaruhnya karena tanpa kita sadari pengaruhnya pun sudah kita dapatkan seperti penggunaan media sosial, seperti kita makan dan minuman yang berasal dari luar negeri dan sebagainya. Ya, siapa yang tadi mengungkapkan? Silakan. Ya, jadi di video tadi juga ada tentang upaya yang dapat kita atasi dalam menghadapi globalisasi. Tadi dalam upaya dalam mengatasi globalisasi budaya tadi ya, kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, Ibu akan memberikan penguatan untuk kamu ya. Jadi tolong setelah tadi kamu bagus mengungkapkan pendapatnya dengan baik, Ibu akan menjelaskan apa yang tadi ada di video. Yang pertama adalah upaya yang bisa kita hadapi dalam menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama adalah menyaring setiap budaya asing yang masuk. Jadi ketika kita menerima pengaruh dari negara lain, jangan sampai kita
jangan sampai kita menerima atau me apa ya, me jangan sampai kita langsung mengaplikasikan upaya dari jangan sampai kita mengaplikasikan pengaruh budaya asing tersebut. Yang kedua adalah mempromosikan budaya asli Indonesia ke internasional. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, yang cinta akan tanah air kita yang sangat kaya ini, kita juga wajib mempromosikan budaya asli kita ke internasional supaya budaya asli kita ini bisa dikenal oleh luar negeri. Jadi kita ini tidak hanya penerima pengaruh, tapi kita juga harus bisa memberikan pengaruh kepada luar negeri, yaitu dengan budaya asli kita yang sangat memiliki keadaban yang baik ya. Kemudian yang ketiga adalah menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. Apa saja sih produk dan produk asli Indonesia? Misalnya, ada yang tahu nggak sih? Nah, betul. Misalnya itu misalnya batik ya. Batik adalah produk asli dari Indonesia dan sudah dipatenkan bahwa itu adalah milik Indonesia. Kemudian ada lagi makanan sate, nasi Padang, dan sebagainya. Jadi kita itu harus menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. Jangan sampai kita menggunakan produk dari luar negeri. Kadang-kadang kan dari kamu ini lebih senang menggunakan produk dari luar negeri. Misalnya seperti merek sepatu ya, misalnya. Mereknya memang dari luar negeri, tapi tahu nggak sih kamu bahwa sebenarnya produk-produk tersebut dibuatnya itu di Indonesia, kemudian diproduksinya pun di Indonesia. Seperti ceritanya Barbie ya. Barbie, Ibu pernah dengar cerita dari dosen Ibu juga, katanya Barbie itu dia pernah membeli Barbie di Amerika. Ternyata Barbie yang dibeli di Amerika setelah dilihat made in Indonesia. Jadi jauh-jauh ke Amerika buat beli Barbie. Ya ampun, padahal kita dapat menemukannya banyak di Indonesia dan padahal itu adalah produk dari Indonesia. Lalu kenapa harganya bisa mahal? Sebenarnya harga dari produsennya itu murah, tapi kenapa bisa mahal? Karena mereka itu memiliki merek yang sudah dikenal internasional, sehingga biaya mereknya itu lebih mahal dibandingkan biaya produksinya, gitu ya. Kemudian adalah mematenkan budaya Indonesia. Seperti kita sudah mematenkan budaya kita seperti wayang ya, sudah dikenal bahwa wayang itu adalah produk budaya Indonesia. Kemudian ada angklung, angklung juga sudah dikenal bahwa itu adalah budaya asli Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas. Maksudnya gini, dengan adanya globalisasi, kita ini kan menerima pengaruh dari luar negeri. Seperti misalnya fashion kan di luar negeri itu bajunya itu terbuka ya. Nah, itu berlainan dengan adab dan norma yang ada di Indonesia. Nah, kita perlu meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas kita supaya kita memegang tidak mudah terpengaruh oleh globalisasi tersebut karena kita memiliki iman dan moral yang kuat ya. Kemudian yang kedua adalah upaya menghadapi globalisasi dalam iptek. Coba di sini dilihat. Di sini ada anak SD lagi sibuk main komputer ya. Di atas itu anak laki-laki yang sibuk, kayaknya mereka lagi serius banget ya. Dan yang kedua juga mereka sibuk. Mudah-mudahan mereka ini mengerjakan tugas ya, bukan main game ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya menghadapi globalisasi iptek? Yang pertama adalah berkompetisi dalam kemajuan iptek. Jadi kita harus berlomba-lomba bagaimana caranya menjadi negara atau seseorang yang memiliki kemajuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian meningkatkan motif berprestasi. Jadi kita harus berprestasi ya. Dengan kita berkompetisi, kita juga meningkatkan kemampuan kita supaya bisa berprestasi ya, khususnya dalam kemajuan iptek. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi untuk menghadapi globalisasi iptek ini, kita harus meningkatkan kualitas diri kita dalam penguasaan iptek tersebut. Kemudian yang keempat adalah berorientasi kepada masa depan. Jadi kita melihatnya
melihat masa depan. Maksudnya di sini bukan berarti kita meninggalkan sejarah, bukan ya. Sejarah harus kita ketahui karena itu menjadi jati diri kita, bagaimana kita bisa menghadapi hari ini. Tapi kamu juga harus berorientasi pada masa depan, maksudnya dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu. Kemudian yang kelima adalah kita harus meningkatkan penguasaan terhadap ipteknya. Anak SD aja sudah canggih ipteknya, masa kita ketinggalan ya. Jadi kamu jangan sampai saat ini ternyata megang komputer aja nggak pernah ya. Mudah-mudahan enggak ya, karena kamu juga kan hari ini belajarnya melalui Zoom. Mudah-mudahan kamu bisa bisa memahami bagaimana caranya menggunakan misalnya komputer dan sebagainya. Dengan kamu menguasai HP saja, dengan cara kamu mampu berkomentar di sosmed atau memamerkan foto di sosmed ya, eksis gitu ya, itu sudah memperlihatkan bahwa kamu memiliki penguasaan terhadap iptek. Ya, anak-anak paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu beri waktu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ibu akan memberikan tugas ya ke kamu seperti biasa kita berkelompok. Instruksinya masih sama, bergabung dengan kelompokmu yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian kerjakan dengan cara berdiskusi. Jadi kamu harus berdiskusi dengan kelompokmu supaya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Saling bertukar pikiran tentunya. Kemudian selanjutnya adalah konsultasikan jika kamu ada pertanyaan ke ibu. Jadi jika ada hal yang bingung atau kamu mengalami kesulitan, silahkan tanyakan ke ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah berdiskusi kelompok, buat laporan hasil diskusinya dalam satu lembar kertas dan kemudian dikirim, difoto, kemudian dikirim ke ibu. Ya. Yang terakhir adalah presentasikan hasil diskusinya. Jadi pertanyaannya nanti yang akan Ibu share, yang akan Ibu bagikan ke kamu adalah kamu mengamati 2 gambar. Di sini ada pasar tradisional dan juga ada aplikasi e-commerce atau jual beli online. Salah satunya itu kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, dan banyak lainnya ya. Jadi kamu adalah baca soalnya, saat ini banyak aplikasi jual beli online. Jadi kamu baca soalnya, saat ini banyak aplikasi jual beli online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Dibandingkan saat ini lebih banyak pembeli yang membeli melalui aplikasi tersebut dibandingkan yang datang ke pasar. Jadi sebenarnya aplikasi tersebut memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus datang langsung ke pasar. Bahkan banyak produk luar negeri dapat dibeli dengan mudah sehingga menghambat kemajuan produksi atau produk dalam negeri. Soalnya adalah apa kelebihan dan kelemahan dari kedua gambar tersebut. Jadi kamu analisis diskusi dengan teman kamu ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi perubahan tersebut atau pengaruh globalisasi ekonomi tersebut. Ya, jadi ketika kamu menemukan pasar, kemudian aplikasi jual beli tersebut kan ada pengaruhnya, merupakan pengaruh dari adanya globalisasi. Nah, kira-kira pengaruh yang bisa kita lakukan untuk menghadapi globalisasi ekonomi tersebut apa? Ya, kemudian berikan kesimpulan hubungan antara aplikasi jual beli dengan globalisasi. Jadi kamu setelah runtut nomor 1 dengan nomor 2, kesimpulannya tuh apa gitu ya. Ibu berikan waktu 10 menit kamu untuk berdiskusi dalam grup WA kamu. Silahkan kamu kerjakan melalui diskusi WA. Kemudian setelah 10 menit, jadi kamu sekarang leave dulu dari dari Zoom. Kemudian nanti 10 menit kemudian kamu silahkan bergabung lagi di Zoom ya. Oke? Anak-anak, Ibu tunggu. Silahkan bekerja dengan baik. Semoga hasilnya maksimal dan nanti kita presentasi. Ya, sok silakan. Siap. Silakan anak-anak dikerjakan dengan baik. Baik, bagus sekali presentasinya. Ibu acungkan 2 jempol untuk kelompok pertama. Sekarang hebat sekali. Tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok memberikan pertanyaan. Kelompok mana? Tidak usah semua. Boleh satu kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok yang tadi sudah presentasi. Silakan.
Ya, silakan kelompok yang tadi diberikan tanggapan atau jawaban. Tidak harus yang presentasi yang menjawab. Silakan kelompok yang lain yang belum presentasi, maksudnya anggota kelompok lain yang belum presentasi, silakan kamu jawab pertanyaan dari teman kamu, ya. Ya, betul. Tadi pertanyaannya, mengapa pasar online lebih disukai, ya. Jadi kenapa pasar online lebih disukai? Karena pasar online itu mungkin dianggap sebagian orang lebih efisien dan efektif. Karena tidak perlu keluar rumah, ya, tidak perlu misalnya, datang ke pasar. Nah, jadi jawabannya juga udah tepat, hebat sekali kelompok satu. Nah, sudah lengkap? Sudah puas dengan jawabannya, Aryani? Ya, baik. Ya, jadi tadi dari semua yang presentasi sangat hebat-hebat, jawabannya juga sangat bagus-bagus, berarti kamu melaksanakan diskusi kelompok dengan baik. Nah, selanjutnya setelah kamu diskusi itu, Ibu akan menjelaskan apa yang tadi kamu bahas ya. Tadi sudah dijawab dengan baik, sudah dipresentasikan juga dengan baik. Ibu lihat juga kamu menganalisis dengan baik. Jadi anak-anak Ibu pastinya hebat-hebat. Ibu bangga kalian sudah mampu menganalisis dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu kan tadi ada 3 soal ya. Nah, jadi yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar tradisional dan aplikasi jual beli online. Kalau pasar tradisional kelebihannya apa sih? Barangnya bisa kita lihat langsung ya. Kemudian harganya dapat ditawar. Kemudian kita dapat bertemu langsung. Jadi barangnya dapat dilihat langsung, kita bisa megang bahannya kalau misalnya itu baju, kualitasnya dan sebagainya. Kemudian pembayarannya juga cash. Jadi kita bisa memberikan uang tunai. Nah, kebanyakan kan dari orang Indonesia saat ini kita lebih banyak menggunakan uang cash dibandingkan uang e-money atau uang elektronik. Maksudnya di sini adalah kartu debit, misalnya kartu ATM gitu ya. Kemudian kelemahannya tidak mudah membandingkan harga. Maksudnya gini, dengan kamu datang ke pasar tradisional, orang-orang itu sedikit sulit jika membandingkan harga karena terkadang kan penjual itu tidak selalu memasang bandrol harganya ya. Jadi kadang kalau misalnya baju mungkin ada beberapa toko baju yang terlihat harganya ini misalnya 100 atau 200 atau 50 gitu kan. Tapi tidak semua pasar tradisional memajang harganya secara terbuka. Jadi kamu kesulitan untuk membandingkan harga. Kemudian kelemahannya adalah tidak mudah membandingkan harga. Jadi kamu akan kesulitan untuk membandingkan harga. Karena tidak semua toko memasang bandrol atau price tag. Kemudian yang kedua adalah kelemahan dan kelebihan dari aplikasi jual beli online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Kelebihannya adalah kamu bisa menghemat waktu dan tenaga karena dengan scroll gini ya. Misalnya kan rata-rata orang lagi lagi beli di Shopee itu kayak gini misalnya scroll aja terus kan, bandingkan harga. Nah, kemudian masukkan troli, kemudian kamu tinggal kalau misalnya udah punya internet banking tinggal internet atau kalau belum punya biasanya kamu datang ke ATM untuk bayar. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya melalui seperti Alfamart dan Indomart ya biasanya. Nah, jadi kamu bisa menghemat waktu dan tenaga sehingga kalaupun beli banyak, jadi nggak perlu capek nanti karena setelah kita bayar, kita tinggal menunggu waktu, kemudian nanti barangnya akan dikirim oleh kurir, gitu ya. Jadi mulai dari produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu kita bisa menyaringnya dengan mudah. Karena misalnya di Shopee itu banyak sekali produk dari luar negeri. Biasanya itu dari Malaysia juga ada, Singapura, dari Cina bahkan banyak ya. Kamu mungkin sekarang ini banyak sekali yang suka beli barang dari Cina ya melalui aplikasi tersebut. Nah, itulah kelebihannya. Kemudian yang kelemahannya adalah harga tidak dapat ditawar karena harganya itu biasanya sudah tercantum. Jadi kamu sudah bisa memilih sesuai dengan gambar yang kamu klik biasanya. Tidak dapat melihat barang secara langsung. Seringkali kekecewaan para pembeli itu adalah mereka tidak dapat melihat barang secara langsung. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Yang pertama adalah coba deh beli barang lokal aja supaya produsen lokal tetap bertahan. Jadi supaya
Kamu kan keseringan beli barang itu dari Cina ya, terutama di Shopee itu sangat mudah sekali kita beli barang dari Cina. Cina ini kan sekarang menguasai pasar global ya. Dia itu memproduksi barang-barang yang bisa diproduksi negaranya dan harganya lebih murah dibandingkan dengan negara lain gitu ya. Entah bagaimana caranya, pokoknya dia bisa menjual barang lebih murah dibandingkan produsen lainnya. Nah, kemudian tidak konsumtif. Jadi jangan mentang-mentang punya aplikasi jual beli online kayak Shopee dan sebagainya itu kamu jadi konsumtif, bentar-bentar scroll, belanja, transfer. Tahu-tahu kejebolan ya. Jangan sampai seperti itu. Silakan beli sesuai kebutuhan kamu, jangan beli sesuai keinginan kamu ya. Kalau kamu membeli sesuai keinginan, maka itu tidak bisa menghentikan keinginan kamu selanjutnya. Jika kamu membeli sesuai kebutuhan, insya Allah nantinya pun kamu akan merasa cukup dan bersyukur. Begitu ya. Kemudian mengembangkan penguasaan iptek agar mampu bersaing dengan produk luar. Jadi kamu harus mampu bersaing dengan penguasaan iptek. Begitu ya. Kemudian membuat ajang pameran bagi produk lokal untuk skala nasional dan internasional. Kita di Bogor suka ada pameran itu biasanya Cap Gomeh ya, kita di Bogor di Surya Kencana. Nah, itu adalah pameran lokal yang bisa kita temui di Bogor dalam hal kita biasanya di sana itu ada UMKM, ada berbagai makanan, ada berbagai produk yang bisa dijual di hari itu. Jadi kesimpulannya apa sih? Nah, dengan adanya perkembangan dan pengaruh iptek, maka kondisi kegiatan ekonomi pun berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik. Kemudian, nanti di akhir, Ibu akan memberikan link evaluasi. Kamu silahkan kerjakan dengan baik. Di link Google Form, nanti kamu silahkan kerjakan dengan baik. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Bisa dikerjakan setelah pembelajaran ini ya, jadi langsung ya, jangan dientar-entar karena nanti linknya akan terbatas hanya sampai setengah jam setelah Zoom kita selesai ya. Kemudian siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Kesimpulan kita hari ini, belajar kita hari ini apa ya? Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulannya, kita harus pandai-pandai dalam menghadapi globalisasi. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya kita agar mampu mengatasi pengaruh dari globalisasi, baik itu globalisasi ekonomi, yang tadi didiskusikan oleh kamu ya, kemudian budaya, kemudian transportasi, komunikasi, dan iptek. Baik, ya bagus ya. Nah, adakah kesulitan dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, ada yang kesulitan. Nah, baik. Jadi kita harus pandai ya, Nak, sebagai konsumen, kita harus pandai dalam memilih barang. Jangan sampai berbelanja atau menerima pengaruh dari luar negeri itu dengan asal, tanpa menyaringnya. Jadi kita harus pandai menyaring setiap informasi dari luar negeri atau dari pengaruh globalisasi ya. Harus pandai, harus jadi smart ya, pintar dalam menyaring informasi. Kemudian Ibu bangga kita hari ini sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Kamu juga sudah aktif dalam pembelajaran, sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ibu harap pertemuan selanjutnya kamu bisa terus memanfaatkan aplikasi Zoom ini supaya tetap semangat belajarnya. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih di rumah. Tetap jaga kesehatan dan jaga pola makan ya. Jadi untuk materi kita pada minggu depan adalah kita masih membahas mengenai upaya yang bisa kita hadapi dalam mengatasi globalisasi ini. Jadi kita akan merefleksikan di minggu depan apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi globalisasi ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ingat amanat Ibu, tetap jaga kesehatan. Tugasnya jangan sampai ketinggalan dari mata pelajaran lain maupun dalam pelajaran Ibu, tetap dikerjakan. Sebentar lagi kita ulangan ya, tetap semangat, jaga kesehatan supaya kita Januari bisa bertemu langsung di sekolah ya. Amin.
Ya, baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anakku berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.